Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, di hari Natal ya Tuhan. Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami. Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu lebih lagi. Kami lebih lagi daripada Roh Kudus. Tuhan, curahkan kasih-Mu atas kami. Tuhan, curahkan kasih-Mu atas kami. Terima kasih banyak Bapa untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk hamba-Mu ya Tuhan yang Kau utus Tuhan. Wakil Kepala Sidang Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Paul Wijaya ya Tuhan, yang bersama-sama kami menyatakan isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami semua. Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Biar Tuhan high voltage Tuhan boleh terjadi Tuhan hari ini atas setiap kami semua. Tuhan, biar mujizat kesembuhan Tuhan, pengurapan yang dahsyat dari Roh Kudus atas kami semua ya Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang selamat Bapak Ibu Tuhan, selamat pagi, selamat Natal semuanya. Tuhan, hari ini saya percaya ini hari yang sangat berbahagia untuk kita semua. Selain kita memasuki tahun yang kelima, di ulang tahun yang kelima gereja kita, saya percaya Tuhan berikan hadiah-hadiah khusus untuk kita, dan khususnya pada hari ini Tuhan utus hambanya yaitu Wakil Kepala Sidang Pembina yaitu Bapak Pendeta Paul Wijaya yang akan menyampaikan pesan Tuhan khusus di hari Natal ini, hari yang sangat spesial untuk kita semua. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus dan kita sambut apa?
semua yang sudah dibaptis Roh Kudus berdoa di dalam bahasa roh. Yang belum terima sekarang. Terima Roh Kudus. Percaya saat ini kau terima Roh Kudus. Kuratakan dalam bayar. Berbahasa roh, terus berbahasa roh. Yesus, 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 Yesus. Penuhi kami dalam roh Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuh di dalam roh, penuh di dalam roh, penuh di dalam roh Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dalam roh, penuhi kami dalam roh Tuhan, penuhi kami semua, penuhi Tuhan, penuhi anak-anakmu, penuhi kami. Yesus, lawan anak-anakmu kami dalam roh. Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, inilah gereja-Mu Tuhan. Inilah anak-anak-Mu, kami anak-anak-Mu, penuhi kami Tuhan dalam roh. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Oh, syukurlah Tuhan. Yesus, yes, Lord Jesus. Engkau yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Engkau yang mengurapi kami di dalam roh-Mu. Engkau yang memberikan kuasa, keperkasaan, kekuatan daripada roh-Mu itu untuk menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala kehendak-Mu dan kami sampai pada garis akhir dan Engkau mengangkat kami saat Engkau datang untuk yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau hadir di sini. Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua. Penuhi kami di dalam roh-Mu. Kami hanya merindukan Engkau pada hari yang indah ini. Hari Minggu, hari Natal, dan sungguh kasih-Mu itu yang terus akan mengalir, memenuhi setiap hati kami. Dan saat ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada ini, hanya kasih-Mu saja ya Tuhan. Oh, ratakanlah bayar, ratakanlah, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan terus ada di hadirat-Mu. Engkau hadir di sini.
Dan kami tahu malaikat-Mu yang berlaksa-laksa memegang dan membentengi kami semuanya. Dan kami percaya tidak ada penguasa-penguasa roh jadi udara yang mengganggu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami boleh memandang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka mata hati kami, telinga hati kami, rohani kami semua dibukakan. Oh dibuka, dikuasai oleh Roh Kudus. Oh rikandala masyakandala bala-bala. Kuasai hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya bagi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita, sangat bersyukur, sangat bergembira, sangat berbahagia. Karena hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Amin. Di dalam hari Minggu, ibadah raya juga bertepatan dengan Natal 2016. Dan memang Natal bertepatan dengan hari Minggu itu nanti tahun 2022, saudara. Wow, masih lama lagi ya. Berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. 6 tahun lagi kira-kira mungkin yang umur kayak saya udah hampir 70, saudara. Tapi saya percaya Tuhan pelihara dan sertai kita. Amin. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya atas nama Pendeta Dr. Rijun Miko Nyoto Rajo, tadi pagi saya telepon beliau dan menyampaikan bagi seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Marina Plaza, selamat Hari Natal. Ini pesan daripada Pak Niko. Amin. Sebagai Kepala Jemaat Induk GBI Calon Gatot Subroto, sebagai pembina bagi kita semuanya, dan Tuhan terus menuntun kita semuanya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara, memang berbicara mengenai Natal, ada 3 hal yang penting dan luar biasa. Boleh tayangkan di PowerPoint-nya. Next. Nah saudara, memang tema Natal kita adalah Yesus datang membawa pembebasan dan kemenangan. Mari bersama saya katakan, Yesus datang membawa pembebasan seutuhnya dan kemenangan. Amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Natal ini sungguh luar biasa pada saat ini, di mana pada hari Natal ini ada 3 hal yang penting. Apa arti daripada Natal bagi hidup kita sebagai orang yang percaya? Yang pertama adalah, oke, tolong diklik dari belakang. Yang pertama adalah bukti kasih Allah terbesar bagi dunia. Yang percaya katakan amin. Jadi Natal adalah bukti bahwa kasih Allah yang terbesar itu adalah bagi dunia, bagi saudara dan kita semuanya. Dan yang kedua adalah apa saudara? Menyatakan, tolong diklik aja dari belakang. Menyatakan mujizat terbesar dan yang dahsyat bagi dunia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar. Wah, ini artinya kasih yang tidak terbatas akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita boleh baca bersama-sama. Saudara yang hafal, saudara boleh langsung aja memperkatakannya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saudara, sebenarnya ada apa dengan manusia?
Sehingga Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia harus datang ke dalam dunia ini. Dengan jelas firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Saudara, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah apa? Maut, kematian, neraka. Saudara, memang mati itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mati secara rohani. Roh Allah meninggalkan kehidupan seseorang. Dan yang kedua adalah mati secara jasmani. Roh manusia meninggalkan tubuhnya. Dan yang ketiga, mati kekal. Ini yang sangat mengerikan, saudara. Oleh karena apa? Mati kekal itu bukan hanya beberapa tahun, bukan hanya ratusan ribuan tahun, tapi selama-lamanya. Dan orang yang mati kekal itu artinya dia masuk neraka. Neraka itu sangat mengerikan sekali, saudara. Ya, sangat-sangat mengerikan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia ini karena dia tidak menghendaki seorang pun dalam dunia ini yang binasa. Amin. Oleh karena itu dia datang. Karena upah dosa dalam maut, kematian, mati yang kekal, menderita terus, tidak ada hentinya, saudara. Ini yang sangat mengerikan bagi kehidupan manusia. Dan saya tahu hari ini, khususnya hari Natal ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita mengalami ini. Dan juga jangan sampai saudara-saudara kita mengalami itu, ataupun banyak orang yang mengalami itu. Oleh karena itu apa, saudara? Kita harus banyak berdoa untuk jiwa-jiwa. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi manusia yang diciptakan rupa dan gambar Allah, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Amin. Dan saya percaya setiap saudara dan saya yang ada di tempat ini adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dipindahkan daripada satu kerajaan, yaitu kerajaan iblis, pada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Dan saudara, pada waktu tadi pagi saya berdoa dan Tuhan memberikan satu tema, artinya bukan hanya tema saja, tapi satu pewahyuan, yaitu ada kata nubuatan, ada firman Tuhan. Tuhan katakan apa, saudara? Tuhan katakan, I give you power, might, strength to achieve my destiny. Aku memberikan kepadamu kuasa. Kuasa apa? Apa? Roh Kudus katakan. Kuasa, keperkasaan, kekuatan Tuhan berikan bagi saudara dan saya, supaya kita bisa menyelesaikan dan sampai pada garis akhir, dikatakan sampai pada tujuan daripada Tuhan, yaitu kita masuk surga. Yang mau masuk surga katakan amin. Yang mau masuk surga katakan amin. Saya berdoa kita semua yang ada di ruangan ini, saudara, yang sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, kita semua diangkat pada waktu Yesus datang kedua kali, dan kita semua masuk surga. Amin. Dan saya percaya bukan hanya yang ada di dalam ruangan ini, tapi sebanyak-banyaknya orang diselamatkan di dalam Yesus Kristus dan masuk surga. Amin. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita dulu. Waktu hidup di dalam dosa, waktu kita menuju pada kematian, kita ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah datang. Dia anak Allah.
Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia telah merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan saudara tahu pada waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia mengalami apa saudara? Pada saat itu ada banyak mujizat, orang disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, buta melihat, saudara. Orang mati dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan banyak orang yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Tapi pada waktu itu apa yang terjadi, saudara? Di mana ternyata mereka hanya sebatas mau melihat mujizat-mujizat itu saja, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Wow. Saudara, Tuhan Yesus sebagai dia 100% Allah, tapi dia juga 100% sebagai manusia. Saudara bisa membayangkan orang yang mengeluh-elukan di Yerusalem, Hosana, Hosana. Dia yang datang sebagai anak Daud, haleluya, ya Hosana. Tapi pada waktu itu akhirnya mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Tuhan Yesus dibuka bajunya dan dia diperhadapkan apa? Dia harus diikat tangannya, saudara. Ada 2 orang algojo, boleh digambarkan, saudara bisa melihat ini. Ada 2 orang algojo di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus dengan cambuk, ujungnya dari besi, dari tulang-tulang yang sangat sakit sekali pada waktu dihunjamkan. Karena apa? Saudara, ini besi-besi yang artinya punya mata yang begitu tajam, juga tulang-tulang yang punya mata begitu tajam pada waktu dihunjamkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam posisi demikian, saudara. Ya, waktu dihunjamkan, saudara bisa membayangkan saat pertama kali mulai paku-paku cambuk itu dihunjamkan, apa yang terjadi? Pada waktu itu dagingnya mulai tersobek, darahnya tercurah, darah keluar, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. So bisa membayangkan inilah keadaan daripada Tuhan Yesus yang kita bisa melihat di dalam foto-foto ini. Dan tidak cukup hanya dengan cambuk yang ujungnya dari potongan-potongan besi dan tulang, saudara. Darah sudah tercurah, darah mengalir. Saudara tahu berapa kali Tuhan Yesus dicambuk? 40+1 ini hukum Yahudi, saudara. Bayangkan, robek, hancur semua bagian tubuhnya ini, saudara. Darah terus mengucur, saudara. Belum cukup lagi apa? Ada mahkota dari tuli yang panjangnya kira-kira 12 cm dimasukkan di dalam kepala Tuhan Yesus. Sakitnya luar biasa. Dan pada waktu itu apalagi, saudara, yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, dia waktu itu harus memikul salib yang begitu berat naik ke sebuah bukit yang bernama Golgota. Dan pada waktu dia mulai ada di atas bukit itu, dan pada waktu itu tangannya mulai dipaku di atas salib itu, darah mengalir. Sudah bisa bayangkan sakitnya, saudara. Kita kena jarum aja udah luar biasa sakit, apalagi dipaku yang begitu besar. Belum lagi kakinya dipaku, saudara. Dan saat itulah Tuhan Yesus, dia digantung di atas kayu salib. Saudara, ini semua Tuhan Yesus lakukan karena dia sangat mencintai saudara kita semua. Untuk menebus dosa saudara, sehingga saudara hari ini belum menjadi anak-anak Allah. Ini hanya oleh karena kasih daripada Yesus itu. Kita berdoa. Sebenarnya Tuhan Yesus dia anak Allah. Tidak sepatutnya dia mati dengan cara demikian, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi dia hadapi semuanya karena dia sangat mengasihi saudara. Amin. Amin, saudara. Karena dia sangat mengasihi kita semuanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Saudara, ini semuanya
adalah untuk apa? Untuk menanggung penderitaan saudara dan saya. Untuk menanggung segala penyakit-penyakit saudara dan saya. Dan juga oleh bilur-bilur Yesus, kita semuanya disembuhkan. Amin. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti ini? Kenapa tidak dipenggal kepalanya atau mati dengan cara yang lain, tapi harus darah mengalir dari kepala, dari tubuhnya, dari tangan, kaki, semua darah, saudara. Darah mengalir di mana-mana. Dengan jelas di dalam Ibrani pasal yang 9 dikatakan apa, saudara? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Amin. Amin. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Setiap saudara dan saya yang percaya kepada Dia, darahnya menyucikan kita, membebaskan kita seutuhnya, melepaskan kita dari segala kutuk dosa, dan kita semuanya diberikan kemenangan oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, pada Natal hari ini, mari kita mau merenungkan kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh tak terukur kasih-Mu yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara, mari kita taruh tangan kita di dada kita dan kita berdoa. Kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagiku. Kasih-Mu itulah yang menyelamatkanku, yang membebaskanku, Tuhan, sehingga aku memperoleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, rasakan kasih Yesus yang besar itu dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara tidak perlu ikuti doa saya ini, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang datang dengan beban yang berat, dengan pergumulan-pergumulan di dalam hidup mereka, dengan segala persoalan-persoalan masalah yang sedang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya saat ini Engkau ada di sini.
Engkau yang senantiasa beserta dengan kami, Immanuel. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang melepaskan kami Tuhan saat ini Tuhan. Engkau melihat pergumulan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu itulah Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu itulah Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar dan ajaib di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat akan diangkat bebannya oleh Tuhan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru di dalam Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami dan terjadi sepanjang 2016, tapi kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami tahu mata-Mu tertuju bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau melihat segala apapun juga di dalam hidup anak-anak-Mu dalam keluarga-keluarga Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memegang tangan kami. Dan kami tidak khawatir dan takut ataupun putus asa. Amen. Di dalam memasuki tahun 2017 ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan beserta kami. Dan kami tahu Tuhan rancangan-Mu begitu indah bagi kami semuanya. Engkau yang sudah membebaskan kami dari segala dosa, belenggu dosa, dari segala kutuk dosa, maut apapun juga. Engkau sudah beri kemenangan bagi kami semuanya Tuhan. Engkau sudah melepaskan kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan berdoa bagi saudara yang belum percaya ataupun menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidup saudara. Tapi saat ini saudara mau katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Aku mau menerima Engkau. Dan saya juga akan berdoa bagi saudara yang selama ini saudara sudah jauh daripada Tuhan. Tapi saudara berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Lepaskan aku, ampuni aku. Saudara boleh taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa dan ikuti doa saya. Saudara yang mau terima Yesus untuk pertama kalinya, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan Juru Selamatku. Engkau yang menebus dosa-dosa manusia. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Bebaskan aku dari segala dosa-dosa. Bebaskan aku dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan saat ini Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku. Aku menerima Engkau Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan saya akan berdoa bagi saudara yang selama ini saudara sudah jauh daripada Tuhan. Tapi saat ini saudara mau bertobat. Saudara mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu, boleh angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang terus membuka hati kami dan kami percaya oleh darah Yesus. Engkau menyucikan dan menguduskan aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Ampuni kalau selamanya aku sudah jauh daripadamu Tuhan. Dan saat ini aku akan kembali kepadamu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau saat ini memenuhi setiap hati dan kehidupanku. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia benar-benar mati di atas kayu salib, dikuburkan. Tetapi apa yang terjadi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari orang mati dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebab dia hidup, sehingga saudara kita yang dulunya tidak punya masa depan, yang dulunya harusnya binasa, tetapi saat ini barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup untuk